contoh, ada perampok namanya Anton. Masa setiap nama Anton itu kejam, perampok? Tapi segitulah gitu loh. Ada nama Anton di perampok. Masa setiap nama Anton adalah perampok? Kan nggak cocok juga lah. Betul. Bentar. Mana nih internet? Dibesarkan kayak mana dia? Jadi aku gede sendiri, jangan. Ntar aku buka data. Data apa? Jadi pertanyaannya apa ini? Tap layar teman-teman ya. Ini, bentar. Jadi Hitler itu punya tentara. Nama tentaranya apa? Muslim Nazi. Pernah dengar nggak? Hitler itu Islam apa Kristen? Kristen. Kristen punya tentara, tentaranya Muslim gitu. Hitler punya tentara, tentaranya Muslim, betul? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Ini data. Datamu itu, Dinda Vivi, datamu itu terpatahkan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Maidah, kami tidak boleh mengangkat pemimpin kami orang kafir. Oh, ini. Ala kalau model foto-foto kayak gitu, udah barang receh gitu, Bapak Vivi. Kita diskusi dialektika lintas iman gitu loh. Data yang dibawa itu adalah data yang kredibel seputaran tentang keimanan yang sudah, oke. Masing-masing. Gue minta maaf. Berarti gue salah lawan. Sorry, gue salah ngomong. Gue minta maaf. Salah tempat. Harusnya gue ke Rifa. Oke? Sekarang kita ke iman, boleh? Tema. Ya. Ke tema. Boleh. Oke. Coba saya tanya sama si Vivi, apakah Bible itu firman Tuhan? Betul. Berarti dari kitab Matius sampai dengan Wahyu itu adalah firman Tuhan. Dari Kejadian juga betul. Kejadian kan punya orang Bani Israel. Dari Matius nih, kita bahas nih, keselamatan dari bangsa Israel, betul? Iya, bukan dari Yunani kan? Sementara original teks Perjanjian Baru dari Yunani. Salahnya di mana? Lo salah lah. Nggak ada salah-salahnya. Nggak ada salahnya. Apa? Apakah orang Yahudi itu adalah orang Yunani? Tidak. Terus? Ya udah. Berarti tidak ada keselamatan yang datang dari orang Yunani. Karena perkataan Yesus di dalam kitab Yohanes itu keselamatan dari Yohanes 4 nomor 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Israel. Ya. Apakah sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya boleh? Tunggulah. Boleh nggak? Tungguin ini. Apakah yang tertulis dalam kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu itu merupakan firman Tuhan? Betul. Betul. Oke. Kita mulai. Kita mulai dari Matius 1 dulu ya, biar jangan bilang cuma ayat, kita tartil ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah, jika memang ini firman Tuhan, ya, ini perkataan siapa yang dituliskan? Konon katanya dituliskan Matius. Perkataan siapa? Informasi. Loh, tapi firman Tuhan. Arti kata firman Tuhan kan perkataan Tuhan kan? Kata siapa? Berarti harusnya dituliskan Matius ini kan perkataan Tuhan kan, Pipi? Semua berita tentang Tuhan itu firman Tuhan, betul? Oke, ini berarti inilah silsilah Yesus Kristus. Ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan bukan? Bukan.
Tadi kau bilang semuanya firman Tuhan. Betul. Oke, yang ini bukan firman Tuhan ya. Oke, simak teman-teman ya. Dia bilang Matius 1 bukan firman Tuhan. Firman Tuhan, bukan Loh. perkataan Tuhan. Beda. Oh, firman Tuhan itu bukan perkataan Tuhan. Semua tentang Tuhan tuh firman Tuhan, betul? Ya, jadi Matius 1 ini tadi gini. Bentar ya. Bentar ya, kita kembali lagi. Ini perkataan Tuhan bukan? Perkataan Tuhan bukan? Bukan. Oh, ini bukan perkataan Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, bukan perkataan Tuhan ini. Itu firman Tuhan, betul? Oh, ini firman Tuhan. Ya. Oh, berarti yang berkata ini Tuhan. Kata siapa firman Tuhan terus Tuhan berkata, gimana sih? Oh, firman Tuhan itu bukan perkataan Tuhan. Semua tentang Tuhan itu firman Tuhan, betul? Yang saya tanyakan ini dulu loh, di Matius 1 ini dulu. Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Oke, berarti ini perkataan Tuhan. Bukan. Oh, berarti firman Tuhan itu firman Tuhan itu bukan perkataan Tuhan. Bukan. Bukan, oke. Firman itu bukan perkataan Tuhan, ini firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan itu bukan perkataan Tuhan ya. Oke, ingat Pipi ya. Pipi bilang teman-teman, firman Tuhan bukan perkataan Tuhan. Sekarang kita lompat ke Yohanes 1 nomor 1. Jangan berubah-ubah lagi Pipi ya. Iya. Nanti ditelepon tamu kau. Enggak. Terus. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah Tuhan bukan? Tuhan. Tapi firman katanya Tuhan. Gimana? Aku jawab boleh? Sementara tadi kau katakan firman Tuhan bukan perkataan Tuhan. Yang benar mana ini? Kau atau Bibelmu yang salah? Enggak. Aku jawab boleh? Iya, silakan. Yohanes 1 kan, firman itu kan gelar yang diberikan Yohanes sama Tuhan Yesus, betul? Oh, firman itu gelar. Dalam Yohanes 1 itu gelar. Oh, bukan sifat. Firman bukan sifat. Itu gelar itu. Oh, Salah di mana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sudah. ya Allah. Itu fakta. Oke. Ingat ya, firman itu gelar. Nah, Oke, terus. tidak lagi kita ya, kata si Pipi, firman adalah gelar. Kita ke Yohanes 17. Yohanes 17 nomor 8. Iya, Yohanes 1 tuh Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus itu firman. Oke. Sebab segala gelar yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 7. Gelar apa yang diterima oleh Yesus? Yohanes 7 apa? Yohanes berapa? 17 nomor 8. Firman kan kau bilang gelar nih. Sabar. Yesus ini menerima gelar rupanya ya, bukan menerima firman. Dia menerima gelar. Gelar apa diterima Yesus? Doktor, profesor, insinyur, Hah? atau doktor apa, atau SH? Masya Allah, barakallahu Bang Pelader. Yuk, gelar apa diterima oleh Yesus jadinya? Gelar apa? Bang Faru, aku boleh ngomong nggak? Iya, silakan. Gelar apa yang diterima oleh Yesus jika firman itu adalah gelar? Yohanes 1 sama 17 beda artinya. Loh, tadi kau bilang firman itu gelar. Yohanes 1 tuh Yohanes memanggil Yesus dengan istilah gelar di situ, firman. Loh, Yohanes memanggil Tuhan Yesus dengan kata firman. aku nggak bahas itu loh. Yesus dipanggil Ya, apakah semua firman itu gelar? Kan nggak bisa disamakan semuanya, betul? Domba kamu. Gini loh Pipi, yang saya tanyakan tadi kan ke kamu. Pipi. Ya, gue paham. Nggak semua firman itu gelar, betul? Loh, tadi kau bilang firman itu gelar. Yohanes 1 Tuhan Yesus digelari firman. Iya, berarti firman itu gelar, bukan perkataan kan? Dalam Yohanes 1 saja. Oh, dalam Yohanes 1 saja gelar. Haji, aku ikutin kau aja lah biar nggak pusing kau. Iya, Cuman benar. Nggak semua. Benar, karena gini, sebentar Bang Faru. Apa? Gimana? Bahkan sekarang pun firman tuh nama orang juga, ada nama firman, betul? Iya, nama Iya, orang, nama artinya firman. tergantung kata itu dipakai di mana, betul? Tapi beda konteks lah. Kalau di Penyanyi, apakah penyanyi. nama orang? Penyanyi idol ada juga firman, betul? Iya, itu beda konteks. Nah, apakah dia Tuhan? Enggak kan?
Nama Yesus pun ada. Apakah dia Tuhan? Kan enggak. Pintar. Nggak harus tahu di mana posisi dan lokasinya. Betul? Enggak, itu beda konteks loh, Dinda Bibi. Lah betul, pintar kan? Nama Pintar, Bang Farid. Yesus pun ada pemain bola, tapi kan dia bukan Tuhan. Ingat ya, berarti di Yohanes 1 nomor 1, firman di sini adalah gelar, betul? Betul, 100% gue yakin. Berarti Tuhan juga, Tuhan gelar atau bukan? Tuhan tuh gelar. Gelar, oke, kita kaji ya. Nah, Ya. pada mulanya adalah gelar. Oh, Gelar bersama-sama dengan Allah, dan gelar itu adalah Allah. Yang saya tanyakan, ketika dalam kondisi pada mula-mulanya adalah gelar, adakah mula-mula yang lain selain daripada gelar pada saat itu, Pipi? Bang Faru, OMG. Adakah? Kan kau bilang firman ini Pelan-pelan. di Yohanes 1 nomor Pelan-pelan. 1. Ketika pada mulanya adalah gelar, adakah gelar-gelar yang lain selain daripada gelar? Ya, di dalam Yohanes 1 ini, adakah mula-mula yang lain selain daripada gelar? Selain mulanya gelar. Yohanes 1 itu Yohanes memanggil Yesus dengan istilah gelar, betul? Loh, di sini belum ada Yesusnya loh, karena pada mulanya Iya, firman, loh. pada mulanya adalah firman. Firman gelar bukan? Yohanes memanggil Tuhan Yesus dengan istilah firman, gak ada salah. Yang saya tanyakan dalam Yohanes 1 nomor 1, firman ini gelar bukan, Vipi? Gelar. Gelar, oke. Ketika pada mulanya adalah gelar, adakah mula-mula gelar yang lain selain daripada gelar pada saat itu? OMG Bang Faru, kok capek gua. Yohanes 1 ayat 1 tuh berbicara tentang Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes memanggil Tuhan Yesus dengan kata firman. Pipi, jangan sampai kutanya nanti samamu. Di mana ayatnya Yohanes manggil Yesus firman, di mana? Yohanes 1 ayat 1 itu. Yohanes 1 ayat 1 tuh. Nah, ada datanya. Lah itu Pak, itu Yohanes 1 ayat 1. Itu Tuhan Yesus itu, betul? Oke, atas dasar apa kau katakan ini adalah Yesus? Loh, firman bersama-sama dengan Allah. Siapa lagi yang bersama dengan Bapa kecuali Tuhan Yesus, betul? Loh. Atas dasar apa kau katakan tiada yang lain selain daripada Yesus yang bersama-sama dengan Allah? Apa? Dengan Bapa. Atas dasar apa? Nggak bisa gitu, Pipi. Itu Loh, kalau jadi- dipaksakan kami, gitu loh. Tuhan Yesus berkata di samping Bapa itu tempat duduk sebelah kiri kanan doang. Ya berarti di samping Tuhan Yesus ya, samping Bapa itu Tuhan Yesus. Gimana sih Bang Faru? Oh, Bang Faru. Siapa yang pernah melihat Yesus duduk di samping Bapa? Siapa? Siapa yang pernah melihat Yesus duduk di samping kanan, di sebelah kanan Bapa, siapa? Siapa yang pernah melihat? Ya Iya. karena belum ada yang turun dari surga kecuali Tuhan Yesus. Betul? Siapa Gimana yang pernah sih? melihat Yesus turun dari surga? Siapa? Apa mah? Siapa yang pernah melihat Yesus turun dari surga? Siapa? Ada Paulus. Siapa? Hah? Paulus. Di mana datanya Paulus mengklaim melihat Yesus turun dari surga? Mana datanya? Baca aja itu KPR. Gimana sih? Dia KPR berapa? Lupa gua, bentar gua buka dulu. Jangan pura-pura nggak tahu Bang Faru. Nggak ada kau. Bang Faru tahu kan Paulus pernah bertemu Tuhan Yesus, betul? Tidak pernah. Kok tidak pernah? Terus yang Loh, ditulis loh, Alkitab tuh siapa? Nah, kalau memang ini lari kemana-mana diskusinya ini jadinya. Iya, salah lawan. Gini loh, apa Dinda Pipi kan? Firman di dalam Yohanes 1 nomor 1 Tuhan Yesus. ini perkataan atau gelar? Apa? Itu Tuhan Yesus. Firman itu Tuhan Yesus. Gak ada nama Yesus di sini loh, Vivi. Yohanes memanggil Tuhan Yesus dengan gelar firman, betul? Di mana Yohanes pernah memanggil Yesus firman? Firman Yohanes 1 nomor 36. Gitu loh. Itu Yohanes 1 itu buktinya. Domba. Gimana Yohanes sih? 1 nomor 36, Yohanes memanggil Yesus itu anak domba. Boleh nggak? Boleh Bukan kan? firman. Hah? Boleh nggak? Boleh kan? Iya, di mana datanya Yohanes panggil Yesus itu dengan panggilan firman, di mana? Banyak kali Yohanes Yesus 1 itu. Yohanes 1 tuh gelar itu. Di Yohanes 1 nomor 1, apakah Yesus sudah dilahirkan? Apakah? Ya sudah dong, gimana sih? Dia kan menulis itu kan? Sudah dilahirkan dia di Yohanes 1 nomor 1. Itu kan berita ditulis setelah Tuhan Yesus ini kan lahir, gimana sih? Apa?
Di Yohanes 1 ya nomor 1 Yesus sudah lahir. Yohanes 1 ayat 1 itu ditulis setelah Tuhan Yesus lahir, betul? Iya, Betul. ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Iya, betul kan? Artinya Yohanes 1 ayat 1 ditulis setelah Tuhan Yesus lahir, betul? Sudah terangkat ke langit, bukan sesudah lahir. Beda. Ya, setelah beda Tuhan Yesus prinsip. lahir, betul? Ya, setelah Tuhan Yesus lahir, betul? Terangkat ke langit. Kalau dikatakan Ya, sama aja setelah dia Tuhan Yesus lahir juga. bisa jadi dituliskan pada waktu dia sezaman hidup di samping Yesus. Ini enggak diterangkat ke langit terus. Karena pengalaman rohaninya Yohanes, makanya Yohanes menulis itu, betul? Itu ngarang, kau. Kok ngarang? Itu ngarang. Gimana kau, sih? kau. Pengalaman rohani nggak ada dalilnya itu pengalaman rohani Yohanes nggak ada. Iya dong. Jadi gini Pipi ya, Pipi. Murid-murid Tuhan Yesus itu menulis bersalah berdasarkan imannya yang didapatnya, selesai. Gini Pipi, aku serius ngomong bentar ya. Aku serius dari tadi. Ya bentar, inilah rusaknya kekristenan. Kenapa kekristenan itu semakin tahu, semakin menemui titik kehancurannya? Karena setiap umat dari teman-teman Kristen ini berupaya menafsirkan dan memahami kekristenan sesuai dengan hawa nafsunya aja. Gitu loh. Dia nggak pernah berkata aku tidak tahu. Nanti ku cari tahu, tapi sok-sok tahu gitu loh. Kan merusak peradaban, merusak disiplin ilmu dalam berakal itu. Ketika mengatakan firman itu adalah gelar. Coba. Ini ya baca ya baik-baik ya, ini baik-baik. Baik-baik. Ini baik-baik ya, baik-baik. Jangan Pipi, jangan kau tolak gitu loh kewarasan. Ini dengar. Firman itu perkataan Tuhan. Pada mulanya disebut dengan firman. Ketika Nabi para Rasul yang berkata disebut dengan sabda. Gitu. Dengar, aku boleh ngomong nggak? Manusia bicara yang berkata disebut dengan perkataan. Aku boleh ngomong nggak? Halo. Dipaksakan gitu ya. Firman itu perkataan, bukan benar, ya. Kok putus-putus? Yang putus-putus apa nih? Aku atau kamu, Bang? Berarti fix ya, Matius 1 nomor 1. Apanya? Yang putus-putus siapa ini? Boleh ya? Yang putus-putus siapa? Saya atau Anda? Aku mungkin ini keting di bawah aku ngelek katanya. Ya, makanya fokus di sinyal, baru nanti aku ngomong, boleh? Sudah? Silakan. Udah jelas belum? Putus-putus. Percuma gift tiap hari gede, putus-putus. Ya silakan. Ini masih ngelek rupanya. Udah enggak. Dalam Alkitab, Bang Faru, dalam Alkitab banyak tertulis domba. Tapi apakah itu benar-benar binatang? Kan enggak. Jadi Aku dalam pun Yohanes tahu 1 itu ayat 1. perumpamaan, kan? Sebentar aku selesai ngomong, gantian dong. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, aku awal dan akhir. Makanya benar. Sebentar. Kalau ini perkataan, Bang Faru, sejak kapan berkata dulu baru ada ininya? Berarti duluan perkata daripada Bapak disendiri, kan nggak mungkin. Bapak ada baru ada perkataannya, betul? Gimana sih? Nih gue jelaskan. Pada mulanya ada firman. Firman itu Tuhan Yesus. Makanya benar kata Tuhan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Saklir. Coba kita tanya KBBI aja ya. Kita tanya KBBI aja Pipi ya. Kita tanya KBBI. Menurut KBBI, itu firman Tuhan Yesus di situ. Kata. Gimana sih? Sering digunakan untuk merujuk pada wahyu ilahi yang tertulis dalam kitab suci seperti firman Tuhan atau firman ilahi. Kata ini juga memiliki bentuk turunan seperti berfirman, berkata gitu loh, dan difirmankan ya atau diperintahkan. Berarti penyanyi idol itu perkataan Tuhan. Nggak bisa gitu, itu beda konteks lah. Ya, makanya saya katakan tergantung di mana dia berada, betul?
Nggak bisa gitu. Kok nggak bisa kayak gitu? Firman idol itu perkataan Tuhan, berarti itu Tuhanmu, Faru. Tapi firman itu kan bukan perkataan Tuhan kan? Makanya aku bilang kata itu di mana dia di posisinya, betul? Nggak bisa begitu, gini loh. Hakikat maknanya itu, dasar dari maknanya itu, firman itu perkataan. Ketika disandingkan Tuhan, nama Tuhan di sampingnya, berarti perkataan Tuhan. Kalau ada nggak orang bernama firman? Ada. Tapi tidak berarti si firman yang nama orang itu dia merupakan perkataan dari Tuhan tadi, bukan. Jangan firman, nama Yesus pun ada. Tapi kan Yesus yang pemain bola itu bukan Yesus yang kalian sembah kan? Gitu loh. Jadi itu analogi yang nggak masuk akal itu, VP. Analogi nggak masuk akal. Artinya kata itu tergantung di mana dia berada, betul? Tergantung. Betul. Makanya bilang kalau patokan ada KBBI, coba Google. KBBI apa arti bujang? Loh, itu udah melebar kemana-mana. Itu. KBBI juga nggak bisa. KBBI itu bukan patokan, tetapi KBBI adalah pandangan, betul? Loh, KBBI patokan karena semua kalimat dan kata di dalam terjemahan Bible kalian itu kan diserap dari KBBI loh. Nah, itu kalau kan kayak gitu, KBBI. Kalau kayak gitu, kenapa orangnya Bang Faru, orang Batak dibilang bujang marah? Aduh, nggak nyambung itu, Vivi. Kok nggak nyambung? KBBI artinya anak muda kan? Betul. Ini aja lah, Vivi. Ini aja lah. Ini kita kembali kepada konteksnya aja lah. Oke. Pada mulanya adalah firman. Tuhan Yesus. Apa? Tuhan Yesus itu. Oh, firman di sini adalah Yesus. Betul. Yesus ya. Yes. Mau dirubah lagi? Tidak. Oke. Tepuk tangan. Sekarang kita ke Yohanes 1:14. Tepuk tangan dulu, tepuk tangannya. Ya, tepuk tangan. Tuhan Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini Yesus menjadi Yesus kan? Ini gimana lagi Yesus menjadi Yesus? Gimana lagi di pipi? Aku bacain. Biar Bang Faru ini kan suka memelintir ayat. Aku tanya, cocok lawan saya. Tadi Yohanes 1 nomor 1 kan kau katakan firman itu adalah Yesus, betul? Betul. Pada mulanya Nah, Tuhan manusia Yesus. di sini Yesus bukan. Ayat berapa? 14. Aku baca dulu ya. 14. Manusia di sini Yesus bukan. Ya betul. Firman itu Yesus. Iya, berarti Yesus itu telah menjadi Yesus gitu. Telah menjadi manusia lah. Tapi manusia di sini Yesus bukan. Lah gimana sih Bang Faru nih? Aduh, OMG kok bodoh ya. Bodoh. Ini capek gue ngomong. Ini nih. Pipi, tenang pipi. Manusia di sini Yesus bukan. Firman, aku baca ya, boleh aku baca? Bukan firman, boleh aku baca? Udah selesai. Enggak, boleh aku baca? Yesus kau bilang udah selesai. Enggak. Manusia di sini Yesus bukan. Aku baca ya. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia Tuhan Yesus bukan. Telah menjadi manusia. Sudah, betul. Manusia Yesus bukan. Ya, Tuhan Yesus menjadi manusia, betul. Iya, manusia di Yesus bukan. Bentar aku ngomong. Dan di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Dah. Clear. Berarti firman itu dalam Yohanes 1 gelar yang diberikan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Clear ya, Bos? Iya, manusia di sini Yesus bukan. Aduh, kok goblok ya Bang Faru ya? Capek gua. Firman itu firman. Pelan-pelan. Firman ke kiri. Tuhan Yesus telah menjadi manusia. Oke, berarti ketika Yesus jadi manusia, dia bukan Yesus kan? Tapi Petrus, Yohanes, bahkan bisa jadi Bang Faruk gitu kan? Karena aku juga manusia. Tuhan Yesus sudah menjadi manusia, berarti tergenapilah firman Manusia Tuhan. jadi siapa? Ya manusia. Siapa? Ya manusia. Oh, bisa kita jadi Bang lihat. Faruk ya? Lo bukan bisa kita lihat. Gimana sih? Aku kan manusia loh, Pipi. Gini. Kayak mana? Gimana lagi? Bang Faru manusia kan, betul? Bang Faru manusia kan? Bang Faru manusia kan? Iya, aku manusia. Tahu dari mana Bang Faru? Tahu dari mana saya Anda manusia? Karena saya melihat Anda, betul?
Iya, dari sifatku, aku manusia. Enggak, dari bentuk yang kita lihat, betul? Dari sifatku, aku manusia. Kadang boneka pun kau pandang seperti manusia, Tidak. tapi boneka tidak punya sifat manusia. Kita tahu seseorang itu manusia dari sifatnya, bukan dari Sejak kapan pandangannya. boneka jadi manusia, Bang Faru? Bang Faru Kadang tuh ada sampai gua- manusia memandang boneka yang dipajang itu seperti manusia. Dia pikir manusia, padahal bukan manusia. Tapi dia membuktikan dia bukan manusia, dia tidak punya sifat seperti manusia. Oke, kita kembali Vivi ya. Firman ini kan Yesus kan? Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus telah Telah menjadi manusia, clear. Nah, iya, ketika Yesus menjadi manusia, nama manusia ini siapa? Apa? Nama manusia ini siapa? Ya, nanti kita mengenali dia berikutnya gimana sih? Iya, berarti bukan Yesus ya. Gimana sih kok nggak Yesus kok dibalikin? Gini ya. Aku jawab Yesus atau bukan gitu. Gini. Dengar. Hah. Faru telah menjadi dewasa. Oh beda. Lo kok beda? Beda. Kok beda? Artinya Faru dari kecil menuju dewasa, betul? Ya sudah, kok beda? Aku sapi ini beda. Salah lawan. Cari Yang lain salah lawan. Udah, clear ya? Cari remis pipi beda. Kok cari remis? Ya udah ya. Bang Faru cukup, terima kasih setengah jamnya. Gue turun ya. Oke, berarti manusia itu bukan Yesus ya. Apaan sih manusia bukan Yesus? Apaan sih? Yohanes Ya 1 udah. nomor 14 itu Yesus Tuhan. dan manusia itu namanya bukan Yesus ya. Yohanes 1:14, Tuhan Yesus telah menjadi manusia. Amin. Oke. Nama manusianya siapa? Tuhan Yesus telah menjadi manusia. Terima kasih Bang Faru. Ini siapa? Selamat siang. Suka ada orang ini loh. Ya Allah. Dimatikan ya akalnya loh, berikan dia. Kasihan nih orangnya sebenarnya loh. Segitu ya. Demi memenangkan doktrinnya teman-teman.